Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Lambaikan tangan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur malam hari ini karena anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama, Tuhan kembali kumpulkan kita bersama-sama dalam PD online malam hari ini. Sekali lagi saya mau melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Mana senyumnya? Lambaikan tangan sekali lagi. Lambaikan tangan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh dalam keadaan baik. Kita boleh dalam keadaan sehat malam hari ini. Kita tanpa kekurangan satu apapun. Berkat tidak selalu artinya sama dengan materi. Tetapi kalau kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu mengikuti kita. Kita bersyukur karena semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau membawa hati kita. Kita mau membawa jiwa kita. Kita mau hampiri hadirat Tuhan. Kita mau menikmati segala kebaikannya malam hari ini. Kita teduh di hadapan Tuhan. Kita buka PD online kita malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih dan kebaikan-Mu yang selalu menyertai segala kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Mari Bapak Ibu kita nikmati Dia. Kita angkat pujian dengan hati penuh syukur. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada hingga saat ini Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat hatimu, angkat tanganmu, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan dengan iman, aku percaya berkat-Mu Tuhan atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Engkau, ku puji.
terima kasih buat segala pemeliharaanmu, buat segala kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Benar Yesus, lama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, malam hari ini sungguh Bapa, kami mau membawa hati kami, hati penuh syukur datang kepadamu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sebutkan satu persatu. Sungguh indah Engkau bagi hidup kami Tuhan. Walaupun saat ini ada hal-hal yang mungkin Tuhan masih belum kami dapatkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kaki kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan segala berkat-Mu bagi kami malam hari ini. Setiap waktu yang kami berikan kepada Engkau malam hari ini tidak akan pernah menjadi sia-sia dan percuma. Karena kami tahu bahwa orang yang sungguh menaruh harapan, orang yang sungguh mencari-cari Engkau Tuhan, akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan PD online kami malam hari ini. Biar sungguh dimanapun kami berada malam hari ini, Engkau Allah yang mengetahui segala kedalaman hati kami. Saat ini Tuhan, sekalipun kami tidak di satu tempat, tetapi Roh-Mu ada bersama dengan setiap saudara-saudari kami semua. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka. Tuhan tahu kedalaman hati mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya, biar sungguh Roh Kudus-Mu yang akan menyertai PD online kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun situasi pandemi masih ada, bencana masih berjalan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam segala keadaan. Bahwa Tuhan Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita mau memuji, mari kita mau menari, mari kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia malam hari ini. Bersama-sama katakan, segenap hati aku memuji, aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari Kau diberkati Tuhan, mari menari memuji, mengapa sukacita di hati. Katakan bersama-sama, dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi, mari puji Dia dengan segenap hatimu. Dia Allah yang disukakan oleh segala pujian kita malam hari ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari kau yang di rumah menari bagi Tuhan. Menari memuji,
sukacita di hati. Bersama katakan dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi katakan, kau Allah yang terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Ya Allah yang besar dan mulia, biarlah semua sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia. Kau terbesar Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Kau Amin. Dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. biarlah semua Biarlah semua memuji-Mu. katakan, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Biar Kau disukakan malam hari ini Tuhan. Biar ini hati kami, hati yang mau selalu memuji dan meninggikan Engkau. Mari Engkau yang diberkati Tuhan, dimanapun Kau berada, katakan bahwa kita adalah orang-orang yang selalu berkelimpahan dengan kasih Tuhan. Setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab Allah, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dimanapun kau berada, engkau yang diberkati Tuhan, bersama-sama kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. kasih setiamu nyata bagiku, hikmat Kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Sebab Dia Allah yang sanggup memberkati seluruh hidup kita, apapun keberadaanmu. Imani berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi hidup kita. Bersama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Bersama-sama katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik dari rumahmu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Apapun keberadaan kami malam hari ini, dalam lembah kelam sekalipun, kami mau mengatakan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah salah di dalam berencana atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan malam hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Renungkan sekali lagi segala kebaikan Tuhan. Jika kita sadar bahwa kita orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jika nyawa saja Tuhan berikan bagi kita. Jika nyawa saja Tuhan berikan bagi hidup kita. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala isi hatimu malam hari ini. Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Tuhan mendengar, Tuhan peduli. Dia Allah yang terlebih besar dari segala apapun yang kau hadapi malam hari ini. Serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Tidak pernah sedikit pun Dia memberikan rancangan yang mencelakakan setiap kita anak-anaknya. Mari malam hari ini kita hampiri hadirat Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Rohnya ada dengan setiap Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini. Nikmati Dia. Katakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan lebih dari apapun. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Terlalu besar, terlalu mulia, terlalu ajaib kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak dapat kita mengerti dengan cara pikir kita. Percayalah, Engkau berharga di hadapan-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Nikmati Tuhan, bahkan seluruh pengabdian
membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bawa hatimu lebih sungguh lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Angkat kedua tanganmu, katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
lebih lagi katakan sungguh besar Engkau Tuhan. Padamu balik terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh indah. Terima kasih Tuhan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau. Kami tinggikan namamu, kami menyembahmu. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Yesus. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau. Tiada Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Pengorbananmu mulia. Terima kasih Tuhan, glory bagi namamu. Segala pujian bagi Engkau. Hiaralah para lama, hiaralah sekian lama, hiaralah para lama sekian lama. Yesus, kita tak kaya lama sekian lama lama. Inaralama sekiara lama 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 lama. Inaralama lama lama sekiara lama lama. Orama sekiara lama. Orama sekiara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita tata kaya lama sekiara lama. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang lembut Tuhan. Oh Ramasyik kata tata kaya ralamasyik. Oh Ramasyik ya ralama. Terima kasih Tuhan, kami tahu jamahan, lawatan dan urapan-Mu sudah memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang saat ini Kau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami tahu ketika kami diam dalam hadirat-Mu, Kau akan banyak berbicara bagi setiap kami. Tuhan, kami sudah meninggikan, memuji dan menyembah Engkau. Tiba bagian Engkau Tuhan, malam hari ini Engkau akan berbicara bagi kami kembali. Melalui hamba-Mu, Bro Michael Tuhan. Kami mau berdoa
Engkau yang sudah pilih, Engkau yang sudah persiapkan, dan malam hari ini biar dengan kuat kuasa urapan-Mu, Engkau mau memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar Tuhan mengenai kisah Nabi untuk Daud Tuhan. Seorang hamba-Mu yang Kau kasih, biar kami boleh belajar akan ketaatan, ketekunan, dan kesetiaannya. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu yang akan terus bekerja atas diri kami, singkapkan semua yang terselubung dan apa yang belum kami mengerti hingga saat ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam pimpinan Engkau Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan kepada Bro Michael. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya yang di Bandung? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Sudah lama kita nggak bertemu. Saya ingat terakhir saya ke Bandung di bulan Maret 2019. Dan nggak nyangka kita sudah di dalam masa pandemi ini sudah setahun, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Malam hari ini kita akan berbicara tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Daud. Daud kita kenal sebagai Raja Israel yang luar biasa, hamba Tuhan yang diurapi luar biasa. Tetapi kita juga mengenal bahwa Daud ini memulai hari-harinya sebagai seorang gembala domba. Bayangin, dari seorang gembala domba bisa menjadi seorang Raja Israel. Seorang yang tadinya bahkan tidak diperhitungkan. Kalau Bapak Ibu tahu, ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi seorang hambanya yang nantinya akan menjadi seorang Raja Israel. Samuel datang ke Bethlehem, mengikuti perintah Tuhan, dan dia sudah mau mengurapi nih siapa yang tepat. Tetapi bahkan Isai, ayah dari Daud, tidak mengajak Daud untuk berada di dalam nominasi. Ketika seluruh saudara Daud itu semua berbaris untuk diurapi siapa yang terpilih, Daud pun tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri. Dia masih ada di ladang, sedang mengembalakan domba. Tetapi luar biasanya kita tahu, singkat cerita, bagaimana Daud itu diurapi. Daud itu adalah sosok yang mengalahkan Goliat dan akhirnya dia menjadi seorang Raja Israel. Nah, kita mau berbicara malam hari ini bagaimana karakter dan apa yang dilakukan oleh Daud itu juga sangat-sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan sharing screen supaya kita bisa semakin merenungkan firman Tuhan. Baik. Jadi, kalau kita bicara Daud, bagaimana dia diubahkan hidupnya dan dia sungguh menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan dan luar biasa. Saya mau mengatakan suatu kebenaran firman bahwa kita pun itu juga sudah diberkati, dipilih dan diurapi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kita ini sudah terpanggil, kita sudah terpilih, kita adalah imamat rajani untuk memberitakan suatu perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Menyatakan terangnya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan suatu misi, merupakan suatu berkat yang sudah curahkan dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, apalagi di masa pandemi ini, berapa banyak dari kita masih mempertanyakan hal ini. Kita merasa bahwa hidupku biasa-biasa aja, kayaknya kok nggak terpilih. Kayaknya pilihan ini hanya pada orang-orang tertentu saja. Kayaknya masalah di dalam kehidupan kita masih sama-sama saja. Maka sebenarnya yang dikatakan seperti ini adalah setiap kita
itu mempunyai potensi untuk menjadi sosok saksi yang luar biasa bagi Tuhan. Kita punya potensi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi belum tentu kita masuk pada potensi yang Tuhan sudah tetapkan itu. Sedangkan Daud, ketika dia diurapi oleh Tuhan, dia pun sudah mempunyai potensi, nantinya dia akan menjadi raja. Tapi apakah dia mengembangkan potensi itu sampai nantinya dia benar-benar menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupannya? Demikian juga kita. Saat ini kalau kita mempunyai potensi yang besar dalam kehidupan kita, kita perlu melepaskan potensi itu supaya kita berbuah. Kita tidak bisa hanya menyimpan potensi-potensi itu dalam kehidupan kita tanpa melepaskannya, dan akhirnya kita tidak bisa melihat bukti daripada rancangan Tuhan yang sudah Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kita semua ini punya potensi menjadi seorang suami yang baik, sebagai seorang istri yang bijak, sebagai seorang anak, sebagai pekerja Tuhan yang luar biasa, sebagai manajer, sebagai atasan, sebagai bos, sebagai karyawan, dan sebagainya yang luar biasa untuk menjadi saksi. Tapi banyak daripada kita tidak mengerjakan potensi itu. Masalahnya apa? Saya akan menjelaskan ada 2 sebab kenapa kita ini tidak bisa mengembangkan potensi. Dan kita akan belajar dari Daud 3 langkah bagaimana kita mengembangkan potensi ini menjadi sosok yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, masalah pertama kenapa kita tidak bisa mengembangkan potensi ini adalah banyak dari kita ini mau hasilnya, tetapi kita tidak mau prosesnya, Bapak Ibu. Kita melihat, kita pengen resultnya itu seperti apa, barangnya itu seperti apa, tapi kita tidak mau mengerjakan prosesnya, tidak mau bayar cicilannya. Berapa banyak dari kita selalu melihat hasil akhir itu sebagai yang utama, tapi tidak mementingkan bagaimana proses itu yang harus kita lewati, itu nggak indah seperti hasilnya. Kalau kita lihat di sosial media, banyak orang itu selalu menampilkan hal-hal yang baik. Wah, pada saat lari, mungkin lagi kompetisi lari. Itu yang difoto pada saat terakhir ngelewatin finish line sambil wah, menang gitu ya. Juara. Tapi apakah ditunjukkan ketika dia melatih dirinya, mungkin dia sampai jatuh tergelincir, sampai mungkin jatuh ke sisi jalan dan sebagainya, lecet, capek, kotor, itu tidak ditunjukkan. Kita selalu punya pandangan, wah pengennya seperti si A, pengennya seperti si B, pengennya seperti orang itu sukses. Tapi apakah kita mau membayar harga, apakah kita mau melalui proses untuk mencapai hasil tersebut? Banyak daripada kita hari-hari ini itu hanya memikirkan bahwa karena saya diurapi oleh Tuhan, maka saya tidak perlu bekerja keras. Karena saya sudah dipilih oleh Tuhan, maka saya tidak perlu mengusahakan dan mengembangkan talenta-talenta yang sudah saya terima dari Tuhan. Itu nantinya kayaknya otomatis akan terjadi dalam kehidupan kita, padahal Tuhan tidak mau seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan lihat belajar dari Daud. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai dengan 37. Ini cerita ketika Daud itu meminta kepada Saul untuk melawan Goliat. Apa yang dikatakan Saul kepada Daud? Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.
Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Maka kita belajar bahwa Daud ini sudah diurapi oleh Samuel. Dia akan menjadi Raja Israel. Tetapi prosesnya ini ketika dia mau melawan Goliat, saya mau tanya, kalau Daud itu hanya mengandalkan urapannya saja, kira-kira Daud akan menang nggak lawan Goliat? Kalau Daud ini tidak pernah melatih dirinya, dia tidak pernah melawan singa atau beruang, dan dia tidak tahu caranya dia melawan binatang buas dan mempertahankan dirinya, melindungi dirinya dan melindungi domba-dombanya. Hanya mengandalkan urapan saja. Kira-kira apakah Daud itu bisa menang lawan Goliat orang Filistin yang luar biasa itu? Karena Goliat itu sejak kecil dia sudah dilatih menjadi prajurit. Dan disinilah kuncinya bahwa Daud itu mau memberitakan kepada kita semua. Dia pun tidak hanya memegang urapan sebagai modalnya dia. Tetapi dia menunjukkan bagaimana dia sudah melatih diri selama ini untuk melawan singa, melawan beruang, melindungi domba-domba yang dipercayakan kepada dia. Dan dia bahkan tidak takut melawan binatang-binatang buas. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih? Seringkali kita ini hanya berpikir urapan itu cukup. Sehingga kalau kita sedang melayani Tuhan, terus terjadi sesuatu dalam pelayanan kita atau pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan, dan kita gagal di situ, banyak daripada kita itu selalu berpikir bahwa ini pasti serangan iblis. Ini pasti iblis sedang menghalangi saya. Tetapi sekarang saya mau mengajak kita refleksi kembali. Apakah benar-benar iblis itu menyerang kita? Atau sebenarnya kita tidak pernah melatih diri, kita tidak pernah mengembangkan talenta kita, dan kita cepat-cepat mencari dalih, menyalahkan iblis, padahal sebenarnya kita ini malas. Sehingga kita tidak bisa menerima suatu rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita terus menyalahkan iblis tanpa kita ini mengusahakan sesuatu, jangan-jangan iblis itu juga sedang tertawa terhadap kita. Iblis seakan-akan bilang, saya belum berbuat apa-apa, kamu gagal-gagal sendiri. Karena kamu tidak pernah melatih diri. Kita mau belajar saat ini bahwa Daud itu mempunyai suatu nilai yang luar biasa, yaitu apa? Dia itu tekun. Diligence, ketekunan ini penting. Tanpa suatu ketekunan, kita tidak akan bisa mencapai kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Tanpa suatu ketekunan, kita tidak bisa mencapai potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Urapan itu harus bekerja sama dengan ketekunan kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka kita mau belajar saat ini. Ketika firman itu dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah seperti mutiara, seperti harta yang terpendam, maka untuk mendapatkannya, secara langsung kita harus menggali, kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Nggak bisa seakan-akan terima dari langit, langsung kita menjadi orang yang hebat. Kita perlu tekun seperti Daud, sehingga ketika kesempatan itu datang, kita siap untuk menerimanya, karena kita tekun. Nah, hari-hari ini, sudahkah kita mengerjakan ketekunan itu? Dalam masa pandemi ini, sudah berapa banyak buku yang kita baca untuk kita menjadi pribadi yang lebih pandai lagi, lebih ilmunya semakin bertambah? Sudahkah kita memelihara tubuh kita dengan baik? Seringkali kita ini mengandalkan urapan saja. Saya dulu seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya ini punya kelemahan selalu kolesterolnya tinggi. Bahkan 2 minggu yang lalu saya tes, kolesterol saya masih tinggi. Saya berpikir dulu ya, kalau saya sudah makan makanan yang berlemak, saya doakan dalam nama Yesus, lemak-lemak hilang, dan saya makan. Buktinya ternyata kolesterol saya masih tinggi, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ya, nggak berlaku itu. Doa untuk mengusir kolesterol di dalam nama Yesus nggak berlaku. Kita harus benar-benar memelihara tubuh ini
supaya sehat, supaya bebas dari kolesterol, supaya bebas dari gula tinggi. Nggak bisa didoakan langsung mendadak lenyap. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau kita mau badan sehat, kita mau supaya tubuh kita ini beratnya tidak berlebihan, harus mengatur makanan juga dengan sehat. Harus teratur berolahraga. Masa pandemi ini banyak orang sakit. Kita harus menjaga diri dengan baik. Nggak bisa dengan, wah ini didoakan, mendoakan diri sendiri, darah Yesus melindungi saya, lalu keluar tanpa masker. Masih bisa kena COVID, Bapak Ibu. Jadi, kita harus juga berhikmat saat ini. Ketekunan itu penting. Tuhan mau kita ini tekun mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan. Maka saat ini saya mau jelaskan, orang-orang yang luar biasa, sebenarnya dia adalah orang-orang yang biasa dengan suatu determinasi yang luar biasa. Kalau kita lihat gambar ini, kita pasti mengenal tokoh Nick Vujicic ini. Bagaimana dia lahir dalam kondisi cacat, tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi dia sekarang menjadi seorang motivator dan juga pewarta firman yang luar biasa. Dia adalah seseorang yang bangkit ketika dia jatuh. Meskipun dia tidak punya tangan dan kaki, dia jatuh seperti ini, dia bisa bangkit kembali. Maka Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang membuat kita nanti menjadi orang yang hebat, yang akan dipakai oleh Tuhan, bukan karena kita tidak pernah jatuh, tapi bagaimana ketika kita jatuh, kita bangkit kembali. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Malam hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Kita yang sedang mengalami kejatuhan sekarang. Mungkin jatuh dalam hal bisnis, jatuh dalam hal keluarga, jatuh dalam hal kesehatan. Apapun kejatuhan yang kita alami saat ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ayo bangkit kembali. Karena kebangkitan kita ini kita mau bangun kembali. Jatuh 7 kali kita bangun kembali. Supaya apa? Supaya disitulah rancangan Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Kita tekun terus mengerjakan dengan determinasi yang tinggi. Jangan gampang menyerah. Urapan itu penting. Tapi urapan harus disertai dengan ketekunan. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kita akan belajar dari 1 Samuel 16 ayat 12 sampai dengan ke-19. Di sini adalah bagaimana Daud itu dipakai oleh Saul untuk bermain kecapi. Karena pada saat itu Saul itu terganggu oleh roh jahat. Maka dia mencari seseorang yang bisa bermain kecapi untuk mengusir roh jahat itu. Saya bacakan. Ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi ini cerita tentang Daud diurapi oleh Samuel. Yang berikutnya, lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Nah ini kunci ini Bapak Ibu. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, kemudian Saul mengirim suruhannya kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Kita lihat di ayat 12-13, Daud itu diurapi oleh Samuel.
Maka ini adalah suatu highlight, ini adalah suatu kriteria penting, ini adalah suatu nilai yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Diurapi oleh Tuhan sendiri. Tetapi ketika Saul itu membutuhkan seseorang, dia menyebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-17, dia sedang mencari seseorang yang seperti apa? 1, pandai main kecapi. Yang kedua, pahlawan yang gagah perkasa. Ketiga, dia seorang prajurit. Keempat, dia pandai bicara. Kelima, elok perawakannya. Dan yang keenam, dan Tuhan menyertai dia. Nah, ini suatu hal yang aneh. Bagaimana kita menilai di ayat 12-13 itu urapan yang begitu luar biasa itu sebagai suatu poin yang utama tentang Daud. Tetapi di dalam Saul mencari seorang untuk bermain kecapi bagi dia, itu justru ditaruh yang terakhir. Dan roh Tuhan menyertai dia. Yang terakhir. Yang pertama justru orang yang main kecapi. Ini saya mau menjelaskan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita itu harus menjadi saksi bukan hanya sekedar karena kita diurapi Tuhan. Daud itu dipilih oleh Saul bukan karena dia seorang yang diurapi dan pandai untuk berdoa. Bukan orang yang praise well, pray ya, berdoa, praise well. Tapi dia seorang yang plays well, bermain kecapi dengan baik. Bedanya R sama L, pray sama play. Tapi dia dipilih bukan karena soal pray-nya, tapi dipilih soal play-nya. Dia seorang yang bermain kecapi dengan baik. Maka poin kedua yang mau saya sampaikan, untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, kita harus mempunyai spirit of excellence. Apa itu spirit of excellence? Spirit of excellence adalah suatu sifat dan jiwa karakter yang selalu mengejar yang terbaik untuk Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Sehingga disitulah kita akan menjadi sosok yang boleh memuliakan nama Tuhan. Karena kita mengerjakan sesuatu dengan sangat baik. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita ini sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita justru menjadi batu sandungan. Di luar sana seakan-akan kita ini banyak justru kalau kerja terlambat. Mengerjakan sesuatu nggak beres. Kita kalau ngomong sembarangan, tingkah lakunya tidak patut dicontoh. Pekerjaannya tidak sempurna. Maka orang tidak menilai kita sebagai orang yang diurapi. Justru kita menjadi batu sandungan. Kenapa orang Kristen, orang Katolik kok seperti itu ya? Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kita hanya mengutamakan suatu urapan dan pekerjaan kita tidak kita kerjakan dengan yang terbaik dan kita tidak mewartakan kemuliaan Tuhan. Maka hari-hari ini, kalau sekarang kita ini diberikan suatu tugas dalam kehidupan kita, pekerjaan kita harus menunjukkan yang terbaik. Hari-hari ini di masa pandemi ini, untuk bisa survive di dalam ekonomi, di dalam bisnis yang begitu berat, hantaman-hantaman yang begitu berat saat ini, adalah orang-orang yang mempunyai spirit of excellence. Adalah orang-orang yang benar-benar mengerjakan dan melakukan firman Tuhan itu dengan benar. Karena dia akan menonjol di dunia. Dan karena dia menonjol di dunia, dia sedang membawa nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apakah saat ini kita bisa menonjol dalam arti positif karena kita tahu kita sedang membawa nama baik Tuhan. Tapi kalau kita tidak membawa nama baik ini dengan baik, kita bukan menjadi agen Tuhan yang baik, justru menjadi batu sandungan. Dan saya mau katakan bahwa cerita ini terjadi sebelum Daud melawan Goliat. Dan ketika dia ini bisa meminta kepada Saul untuk melawan Goliat seperti yang di poin pertama tadi. Kuncinya ada di sini. Karena ketika Daud itu dipilih oleh Saul untuk bermain kecapi bagi dia,
maka Daud itu sudah menjalin suatu perkenalan hubungan dengan Saul. Pada saatnya tiba, momennya tiba di mana dia harus melawan Goliat. Daud ini punya akses kepada Raja Saul untuk meminta melawan Goliat. Andaikan pada saat itu Daud tidak pernah bermain kecapi bagi Saul, maka dia tidak punya akses kepada Saul untuk melawan Goliat. Gimana caranya? Kenal aja enggak? Saya mau katakan satu hal penting, Bapak Ibu Saudara terkasih. Setiap perkara yang Tuhan saat ini tetapkan di dalam kehidupan kita, setiap kesempatan-kesempatan untuk kita mengerjakan sesuatu, seberapa kecil itu pun, kita harus kerjakan dengan baik. Yang terbaik, kita harus tanggung jawabi setia dalam perkara-perkara kecil. Maka ketika perkara besar itu datang, kita siap untuk menerimanya. Ketika kesempatan untuk greater things, hal-hal yang lebih besar yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita, kita siap untuk menerimanya. Karena kita sudah melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Dan kita melakukannya dengan spirit of excellence. Di dalam pelayanan saat ini, sudahkah kita punya spirit of excellence? Kalau saya tanya, apakah ada dari kita mau mendengarkan seorang worship leader atau singer yang suaranya miring? Pasti nggak mau, Bapak Ibu. Kalau saya dengarkan tadi pujiannya luar biasa ya, dari WL dan singernya semuanya itu benar-benar luar biasa, semangat membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi bayangin kalau kita ini hanya mengandalkan seorang WL dan singer yang cinta sama Tuhan, wah, cintanya luar biasa sama Tuhan. Tapi suaranya miring. Kira-kira kita bisa menikmati nggak pujian itu? Nggak bisa, Bapak itu. Udah suaranya miring, kepalanya miring, orangnya juga setengah miring. Wah, pusing kita ya diajak pujian seperti itu. Maka kita tidak bisa hanya mengandalkan urapan saja, tapi kita harus mengerjakannya dengan spirit of excellence. Karena apa? Tuhan itu memberikan urapan, tetapi dia juga menghendaki, dia mengharapkan suatu profesionalisme dan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Spirit of excellence ini bukanlah suatu perfeksionis ya, jangan salah tangkap. Beda spirit of excellence dengan perfeksionis. Perfeksionis itu berbicara bagaimana kita mengerjakan sesuatu kesempurnaan, perfection untuk diri kita sendiri. Untuk supaya kita ini mendapatkan penghargaan, supaya kita mendapatkan suatu nilai lebih, dan kita merasa diri kita hebat ketika kita bisa mencapainya. Itu untuk diri kita sendiri. Dan buahnya biasanya kalau orang-orang yang perfeksionis, sukses, dia akan menjadi sombong. Tetapi spirit of excellence berbicara bagaimana apapun yang kita kerjakan, itu kita kerjakan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka spirit of excellence ini punya motivasi untuk kita berhasil, kita sukses, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bukan untuk kita. Karena kita sedang merepresentasikan nama Tuhan. Bagaimana dengan pekerjaan kita saat ini? Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai pekerja, sebagai murid, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah kita sudah mengerjakan dengan yang terbaik? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau sekarang kita ini sebagai tukang sapu sudah, pekerjaan kita menyapu, kita akan dinilai sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kita ini menyapu sambil menyanyikan lagu-lagu pujian. Itu hal yang baik. Yes, kita menyapu sambil menyanyikan lagu pujian. Luar biasa. Tapi kita akan dinilai sebagai pelayan yang Tuhan yang baik. Karena kita menyapu dan ruangan itu menjadi bersih. Percuma kalau kita ini tukang sapu, pujiannya luar biasa, tapi ruangannya masih kotor. Nggak ada hasilnya. Kita kalau sebagai accounting sekarang, bagian accountant gitu ya, kita nggak bisa setiap kali kita ngecek gitu, wah semuanya dikasih tanda salib, tanda salib, tanda salib semua. Wah ini pasti accountant yang diurapi oleh Tuhan. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus
menghitung dan juga mengecek dengan benar, nilainya benar. Nggak perlu semuanya dikasih tanda salib, tandanya. Nggak perlu. Kalau kita sekarang sebagai tukang masak, ya, bagi ibu-ibu yang suka memasak, kita tidak dinilai sebagai seorang tukang masak yang hebat, yang diurapi Tuhan, karena setiap masakan kita kasih air suci, kita ciprati dengan garam yang sudah didoakan oleh Romo. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kita akan dinilai sebagai pelayan Tuhan yang hebat, sebagai tukang masak, karena masakan kita enak. Benar? Maka saya mau mengajak, mari saat ini kita mengubah cara hidup kita. Melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kita sedang membawa nama baik Tuhan. Dan oleh karena itu, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Give your very best for God, for His glory. Amin Bapak Ibu. Ini adalah poin yang kedua. Dan yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk berbicara tentang perspektif, cara pandang kita. Kalau kita sekarang lihat, saya di sini bawa gelas yang sudah saya minum sampai setengah, ya. Banyak orang bilang, wah ini ada yang mungkin bilang gelasnya ini setengah kosong. Ada juga yang bilang gelasnya setengah penuh. Mana yang benar, mana yang salah? Dua-duanya benar. Tapi dari sudut pandang yang berbeda. Saya mau mengatakan bahwa sudut pandang itu penting. Maka kunci ketiga untuk kita bisa menjadi orang yang benar-benar menghidupi rancangan Tuhan, orang yang sudah menunjukkan saksi Kristus yang luar biasa, adalah cara pandang kita yang positif. Karena kehidupan kita ini akan bergerak sesuai dengan arah daripada cara pemikiran kita, cara pandang kita. Mengapa seperti itu? Kalau kita lihat dalam cerita Bilangan 13, ada 12 pengintai. Ketika diminta untuk mengintai tanah yang akan dia rebut, mereka rebut, bangsa Israel rebut. 10 pengintai kembali mengatakan bahwa wah, musuhnya seperti raksasa, bersenjata lengkap, dan kita seperti belalang di hadapan mereka. Tapi 2 orang, Kaleb dan Joshua, itu dengan yakin mengatakan bahwa kita pasti bisa merebutnya. Kita pasti bisa melawannya dan Tuhan beserta dengan kita. Mereka melihat suatu hal yang sama Bapak Ibu. Tetapi cara responnya, cara pandangnya berbeda. Hasilnya berbeda. Ketika Daud melawan Goliat, itu dia melihat Goliat bukan sebagai seorang yang wah, prajurit yang gagah perkasa yang menakutkan. Dia mengatakan dia adalah orang Filistin yang tak bersunat. Dia tidak melihat bagaimana Goliat itu begitu besar dan menakutkan, tapi dia justru melihat Goliat ini terlalu besar dan dia tidak akan luput melempar batunya karena terlalu besar orangnya. Maka ini hal yang berbeda ya kan? Kita bisa melihat itu masalah itu begitu takut kita, atau kita justru melihat bahwa masalah itu pasti kita bisa lawan. Senjata kita pasti bisa menjatuhkan lawan kita ini, musuh kita ini. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini berbicara bagaimana kita ini harus mempunyai cara pandang yang positif. Khususnya di masa-masa pandemi ini. Di mana kita sudah melewati, sudah setahun. Apakah cara pandang kita sekarang begitu negatif, begitu pesimis, seakan-akan tidak ada harapan lagi? Saya akan tutup dengan suatu sharing Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebenarnya di tahun kemarin, kalau kita mendengar bahwa ini adalah tahun yang berat bagi banyak orang dengan adanya pandemi, ada suatu masalah ekstra yang terjadi dalam keluarga besar saya. Januari tahun 2020 kemarin, keponakan saya yang masih berumur 8 tahun itu divonis sakit kanker leukemia. Jadi di pertengahan bulan Januari kemarin, setelah
berkonsultasi dengan dokter di Singapura dan dicek hasilnya dinyatakan ini kanker leukemia. Maka harus ditreatment. Sampai dengan hari ini keponakan saya bersama dengan keluarganya, dengan kakak laki-laki saya, dan juga ipar saya, itu semua sekarang lagi ada di Singapura karena menemani anaknya yang masih treatment sampai dengan hari ini. Nah, ketika melalui treatment mulai Januari tahun kemarin sampai terus berjalan berbulan-bulan, dokter mengatakan bahwa sakit kankernya ini bukan kanker biasa. Bahkan dibilang ini adalah kanker yang rare, artinya tipenya langka. Maka treatmentnya, perlakuannya, pengobatannya mungkin sedikit berbeda. Dan di sini sempat kita ini terhantam dengan suatu masalah yang kayaknya, aduh Tuhan, kenapa kok ini terjadi pada saya? Kenapa terjadi pada kita semua, keluarga kita? Tetapi kita punya pilihan. Kita memandang dengan cara yang positif atau dengan cara yang negatif. Dan saat itu ketika saya menemani keluarga daripada kakak saya, Roh Kudus berbicara kepada saya, menguatkan, dan Roh Kudus saat itu dengan jelas mengatakan bahwa adakah suatu sakit penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan? Kalau Tuhan itu pencipta kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang berkuasa, adakah suatu sakit penyakit yang terlalu sulit untuk Tuhan itu lakukan suatu mujizat? Dan kata-kata iman itu saya ucapkan dan menjadi kekuatan bagi keluarga kita semua. Dan saya mau sharing bagaimana keponakan saya ini dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengingatkan kita tentang pandangan. Singkat cerita, pada bulan Agustus kemarin, pada saat itu keponakan saya masih di dalam rumah sakit untuk melanjutkan suatu treatment, kemoterapi. Dan ketika dia sedang berbaring di ranjangnya, di kamar tidur di rumah sakit, dia melihat keluar. Tahu-tahu dia itu bilang sama mamanya. Dia bilang pakai bahasa Inggris. Mommy, I see Jesus. Jesus died on the cross. Dia bilang, saya melihat Yesus. Yesus mati di kayu salib. Mamanya heran. Dipikir anaknya ini sedang halusinasi atau bagaimana. Maka mamanya bilang sama anaknya, oh ya, Jesus loves you. Dia bilang gitu. Yesus cinta sama kamu. Ya, Jesus loves me. Terus dia bilang lagi kedua, Mami, I see Jesus. Jesus died on the cross. Nah ini mamanya agak bingung. Ini anak beneran ngelihat Yesus atau gimana gitu ya. Kok dia mengatakan sampai kedua kali. Dan terus yang kedua kali ini dia tanya. Terus bilang apa? Yesus bilang apa sama kamu? Dan anak ini menjawab yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Dia menjawab bahwa Jesus said, let's battle this together. Dia bilang, mari kita berperang ini bersama-sama. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih apa yang sebenarnya dia lihat. Saya punya fotonya. Bagaimana ketika keponakan saya terbaring itu, ini yang dia lihat dari ranjang tidurnya. Kalau Bapak Ibu lihat, memang di luar itu dia sedang melihat salib. Dan oleh karena dia melihat bayangan salib, inilah dia bilang, I see Jesus, Jesus died on the cross. Tetapi sebenarnya, apakah di luar itu ada salib? Dan ini difoto oleh saudara saya. Di luar itu sebenarnya adalah taman bermain, Bapak Ibu. Taman bermain yang kalau dari dalam, itu bayangannya menyerupai seperti salib. Tapi saya mau katakan malam hari ini yang saya percaya akan menjadi kekuatan bagi kita semua yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Kita yang sedang rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Kita sedang mengalami masalah dalam keluarga, dalam ekonomi, atau kesehatan, atau apapun saat ini. Tuhan sedang mengingatkan kita, persepsi kita, perspektif kita, cara pandang kita. Meyakinkan kita bahwa Tuhan itu beserta kita. Jesus is with you in every battle. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan itu sedang bersama-sama dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka kalau perspektif ini kita pegang terus sebagai kekuatan iman kita. Ini yang kita menjadi pandangan kita.
ada Yesus bersama-sama dengan kita dalam setiap peperangan kita. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa engkau melawan aku dengan tombak, tapi aku melawan engkau dengan kekuatan Tuhan, dengan bala tentara kekuatan Tuhan, dengan urapan Tuhan. Yesus bersama-sama dengan aku, Yesus ada di backupku. Maka kita akan menang melawan peperangan ini. Amin. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk benar-benar merenungkan dan belajar dari seorang Daud. Bagaimana dia ini tekun mengerjakan talenta, tanggung jawab yang dia terima daripada Tuhan. Dia itu selalu punya spirit of excellence, melakukan yang terbaik supaya dia memuliakan nama Tuhan. Dan dia mempunyai cara pandang yang positif. Dia tahu bahwa dia tidak berjalan sendiri. Yesus ada bersama-sama dengan dia. Maka dalam setiap peperangan hidup, kita pasti menang. Amin. Mari saat ini kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena malam hari ini firman-Mu boleh menguatkan kami. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan. Jika malam hari ini kami boleh belajar dari sosok Daud. Banyak daripada kami saat ini sedang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Kami mengalami seakan-akan hidup ini semakin sulit dan kita tidak tahu jalan keluarnya. Tetapi malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah mencurahkan berkat-Mu. Engkau telah mencurahkan talenta-talenta, suatu bekal, suatu modal dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh kembangkan dengan suatu hal yang tekun. Kami kerjakan dengan tekun. Kami lalui proses-proses yang harus kami kerjakan. Maka berkat itu sudah Engkau sediakan di depan kami Tuhan. Ajar kami Allah Roh Kudus untuk benar-benar tekun saat ini. Dan ajar kami untuk mempunyai spirit of excellence. Kami mengerjakan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Bukan untuk kami, tapi untuk Tuhan. Maka dari itu hidup kami akan dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Banyak orang di luar sana akan melihat bagaimana Engkau Tuhan yang hebat melalui perilaku dan apa yang kami kerjakan Tuhan. Ampuni kami yang selama ini mungkin kami malas. Malam hari ini akan menjadi titik kami untuk kembali bangkit ketika kami jatuh. Untuk kami tidak lagi menyerah, tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan. Kami sanggup Tuhan untuk maju dan menang atas peperangan yang akan kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengubahkan cara pandang kami, persepsi kami yang dulunya negatif, yang dulunya selalu pesimis, dulunya selalu merasa tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Malam hari ini, Engkau berikan kepada kami jalan keluar. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan. Tuhan saat ini berikan suatu hikmat, bagaimana memandang masa depan itu dengan penuh pengharapan. Bagaimana mereka tidak berjalan sendiri dalam setiap masalah mereka. Tapi Tuhan beserta dengan kami. Tuhan sedang membackup kami. Tuhan sedang menolong dan menopang kami. Maka setiap peperangan ini akan kami lewati. Dan kami akan menang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena sungguh Engkau bekerja malam hari ini. Engkau mengurapi kami. Engkau memilih kami. Maka kami akan dipakai menjadi saksi-saksi-Mu untuk mewartakan perkara-perkara besar di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa. Yesus Kristus sebagai Tuhan pengantara dan juru selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara terkasih. Bapak Ibu, kita baru saja sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bro Michael. Dan saat ini kita mau memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, biar malam hari ini kita ambil bagian untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari sekali lagi kita teduhkan hati kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk segala pengajaran dan firman-Mu
yang boleh Kau berikan melalui hamba-Mu Bro Michael malam hari ini. Kau yang akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Biar setiap usaha, setiap apapun yang akan dikerjakannya boleh menjadi berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, biar Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kiranya malam hari ini seberapa yang boleh kami berikan, Engkau yang akan berbicara, sehingga kami boleh memuliakan dan menyenangkan Engkau. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi malam hari ini, dan seperti janji-Mu, Engkau tidak akan pernah menjadikan setiap kami berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan malam hari ini. Kita mau iringi dengan pujian bahwa segala kehidupan kita dihiasi dengan segala yang baik oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang buruk. Jadi apapun yang kita alami sampai dengan saat ini, kita mau bersyukur kepada Dia. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi
Tuhan, kita menutup PD online kita malam hari ini di dalam doa. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau mendengar setiap seruan doa kami malam hari ini. Sekali lagi kami serahkan bangsa Indonesia sepenuhnya Tuhan di dalam pemeliharaan dan belas kasih kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memimpin dan kami percaya Engkau yang sudah beracara Tuhan. Dari awal hingga selesai PD online kami malam hari ini. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, Bapak Johan, Bapak Mulyadi dan juga Ibu Farida. Terima kasih untuk segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi setiap mereka. Biar kiranya tahun-tahun yang akan datang, terus Tuhan akan menambahkan cinta mereka kepada Engkau. Pimpin dan sertai seluruh kehidupan dan keluarga mereka. Biar sungguh Tuhan mereka boleh melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hari-hari kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, yang kami yakin dan kami percaya bahwa ada Yesus yang memegang kami, memegang tangan kami, yang ada di setiap hari esok kami. Sehingga tidak membuat kami takut, tidak membuat kami khawatir. Mungkin saat ini Tuhan pergumulan dan masalah kami belum selesai. Tetapi kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh menyelesaikan segalanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami kembali untuk Senin yang akan datang. Kami boleh bersama-sama hadir di dalam PD online untuk menikmati kasih kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati setiap saudara kami yang hadir malam hari ini. Sekali lagi dimanapun mereka berada. Berkat kasih, berkat kemurahan, berkat kebaikan dari Allah Bapa turun melimpah-limpah atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.